Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Waktu keberangkatan ibadah haji tahun 2025 sudah semakin dekat. Nah, bagaimana update perkembangan terkini terkait dengan ibadah haji tahun 2025? Mari kita bahas bersama saya, Fahrul Razi, praktisi sekaligus pembimbing haji dan umroh. Keberangkatan ibadah haji itu sudah semakin dekat. Bulan Mei, sekarang ini sudah masuk pertengahan bulan April, yang artinya itu ya sebentar lagi keberangkatan ibadah haji itu akan dimulai. Namun saat ini proses pelunasan ibadah haji pun masih berlangsung. Nah, bagaimana sih perkembangan terkini terkait dengan proses keberangkatan ibadah haji ini? Alhamdulillah Bapak Ibu, kabar baiknya bagi calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 2025 ini bahwa ya proses pemvisaan itu sedang berlangsung. Nah, ada yang sudah keluar visanya, ada yang belum. Kemarin itu sempat ada kendala teknis ya, bahwa nama yang satu kata itu tidak bisa di-entry di sistem e-hajj-nya. Jadi kemarin itu yang bisa di-entry itu untuk visa itu hanya nama yang dua kata atau lebih, begitu, minimal dua kata. Tapi alhamdulillah setelah pemerintah kita melakukan negosiasi gitu, dan bukan hanya negara kita saja mungkin yang nama itu kebanyakan satu kata, tapi ada juga dari beberapa negara lain yang ya sama kasusnya seperti kita. Nama itu banyak di antara mereka yang masih satu kata. Nah, apalagi khususnya yang jamaah-jamaah asal Indonesia, yang kalau orang-orang dulu itu kan namanya itu kebanyakan memang satu kata gitu. Nah, nama yang satu kata ini kemarin itu sempat mengalami kendala teknis, tidak bisa di-entry. Tapi alhamdulillah, ya Allah memudahkanlah urusan para tamunya yang akan berkunjung ke Tanah Suci. Alhamdulillah kemarin itu nama yang di halaman depannya itu satu kata sudah bisa di-entry dan ditulis manual. Nah, alhamdulillah gitu kan. Jadi insya Allah hal ini tidak akan menghambat daripada proses visa dan keberangkatan ibadah haji kita. Nah, kabar baiknya lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa kemarin Kementerian Agama itu memberikan informasi gembira ini, bahwa alhamdulillah tambahan kuota petugas haji sudah masuk ke sistem e-hajj. Jadi permintaan daripada Kementerian Agama itu sudah dipenuhi oleh Arab Saudi, dan tambahan kuota petugas haji sudah masuk ke dalam sistem e-hajj. Nah, artinya Indonesia itu sudah fix, sudah 100% dapat tambahan kuota petugas haji. Nah, ini alhamdulillah gitu. Artinya apa? Artinya itu insya Allah dengan bertambahnya petugas haji ini tentu besar harapan daripada kita yang akan berhaji nanti, dan tentunya juga besar harapan seluruh masyarakat Indonesia, itu kualitas daripada pelayanan ibadah haji tahun ini itu bisa dilakukan secara maksimal. Nah, apalagi ini kan tahun pertama sekaligus menjadi tahun penutup bagi Kementerian Agama periode ini, periode pemerintahan yang baru sekarang ini, sebagai penyelenggara ibadah haji sebelum tahun depan itu pindah kepada Badan Penyelenggaraan Haji. Nah, tentu Kementerian Agama selaku penyelenggara terakhir pada tahun ini ingin memberikan pelayanan terbaik mereka lah terhadap jamaah haji ini. Dan saya yakin gitu, sudah ada di benak gambaran gitu, bahwa Kementerian Agama ini betul-betul akan all out dalam melayani para jamaah haji pada tahun ini. Dan terkait dengan
pelayanan ibadah haji ini setiap tahun itu pemerintah itu selalu melakukan yang namanya evaluasi. Nah, tahun kemarin evaluasi sudah dilakukan bersama DPR yang menghasilkan Pansus, begitu kan? Nah, tahun ini saya yakin tuh target daripada Kementerian Agama itu target indeks kepuasannya, apalagi bahwa Menteri Agama sekarang itu Profesor Nasaruddin Umar itu memiliki indeks kepuasan apa itu namanya itu, indeks kepuasan sebagai menteri terbaik lah begitu kalau saya tidak salah gitu kan. Itu nah ini Profesor Nasaruddin Umar itu menteri dengan kinerja paling memuaskan. Jadi tingkat kepuasan terhadap Menteri Nasaruddin Umar ini mencapai 92,9%. Ini tinggi gitu kan. Nah, apalagi menterinya ini memiliki kinerja paling memuaskan. Saya yakin haji tahun ini itu akan dilakukan all out lah oleh Kementerian Agama. Apalagi kan tahun ini itu betul-betul diawasi oleh perwakilan kita di DPR, Komisi 8, kemudian bukan hanya Komisi 8, calon penyelenggaran haji tahun depan pun BPH itu ikut terjun juga memantau bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu untuk dijadikan pelajaran tahun depan itu akan ditingkatkan lebih baik lagi, begitu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, itu terkait dengan kuota petugas haji sudah masuk ke dalam sistem e-hajj, dapat tambahan ya 1%, ya 2 kali lipat daripada yang kemarin itu dapat 2.210 saja, kemudian dapat lagi 1%, dapat lagi 2.210 lagi, ya ada 4.000 orang lebih lah petugas haji Indonesia itu. Nah, nanti alokasinya itu ya tentu petugas kloter itu akan ditambah, kemudian non-kloter juga akan ditambah, baik untuk layanan bimbingan ibadahnya, akomodasinya, konsumsinya, transportasinya di Arab Saudi, dan lain sebagainya. Nah, itu juga petugas-petugasnya akan ditambah karena dapat tambahan kuota haji. Nah, Kementerian Agama juga sudah mengumumkan hasil seleksi petugas berdasarkan kuota awal. Jadi kalau berdasarkan kuota awal itu pengumuman petugas haji itu sebenarnya sudah diumumkan gitu. Nah, nanti kan dalam waktu dekat ini juga akan diumumkan lagi lah siapa-siapa saja petugas yang lolos untuk bisa nanti mengikuti proses bimbingan teknis bagi petugas penyelenggaraan ibadah haji yang akan dilakukan tanggal 14 sampai 20 April. Artinya ya kalau 14 kemarin ya, sekarang tanggal 15. Ya, itu Bapak Ibu terkait perkembangan perkembangan daripada haji tahun 2025. Yang pasti Kementerian Agama sudah berkomitmen memberikan pelayanan terbaiknya pada tahun ini. Ya, kita lihat saja hasilnya, dan kalau secara gambaran dan bayang-bayangan saya, itu saya sudah terbayang begitu. Apalagi kan seperti yang sudah disampaikan tadi, Menteri Agama sekarang dengan kinerja paling memuaskan gitu kan, pasti ingin memberikan yang terbaik lah bagi jamaah haji pada tahun ini, karena haji tahun ini ya haji terakhir yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama sebelum tahun depan itu diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Haji. Nah, kemudian update berita selanjutnya adalah terkait dengan antisipasi daripada pemerintah Indonesia terhadap para calon jamaah haji yang berhaji dengan tidak menggunakan visa haji. Nah, ini juga hati-hati karena tahun ini sepertinya itu akan diperketat. Bukan hanya diperketat di
Arab Saudinya, tapi dari Indonesianya pun sudah mulai diperketat. Nah, kemarin ini ada beritanya begitu kan, di Arab Saudi itu seluruh hotel di Mekah dilarang terima tamu tanpa visa haji mulai 29 April 2025. Jadi ketika masuk tanggal 1 Zulqa'dah nanti atau 29 April, itu semua hotel di Arab Saudi itu sudah dilarang untuk menerima tamu kecuali hanya yang bervisa haji saja. Nah, pemerintahan Arab Saudi itu berharap pelaksanaan haji tahun ini itu dapat berjalan dengan tertib sehingga jamaah bisa melaksanakan ibadah itu dengan tenang dan lancar. Jadi kemudian pemerintahan Arab Saudi juga tidak segan-segan menjatuhkan sanksi bagi siapa perusahaan hotel yang melanggar ketentuan tersebut, baik menampung individu maupun kelompok yang tidak memiliki izin haji pada tahun ini. Nah, pemerintahan Arab Saudi juga berharap semua pihak terkait dapat bekerja sama secara komprehensif dalam menghadirkan pelaksanaan haji yang lebih berkualitas. Nah, demikian informasi perkembangan terkait dengan haji tahun 2025 ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, rezeki yang barokah dalam ibadah haji tahun 2025 ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.